Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hasbi SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10 asal Kabupaten Buol. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, pengajar praktek saya Ibu Yuni Patni SPD MPD dan fasilitator hebat saya Bapak Freddy A. Malabali SPD MPD. Yang menjadi latar belakang dalam rancangan tindakan aksi nyata ini yaitu belum menyeluruhnya pemahaman terutama guru tentang penerapan konsep-konsep budaya inti positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Begitu pula terhadap murid. Banyak murid yang tidak suka peraturan, cenderung berperilaku tidak disiplin, dan hanya terlihat patuh apabila mendapatkan motivasi dari luar dirinya. Belum memiliki nilai kesadaran dari dalam dirinya akan pentingnya disiplin positif. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah: pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tiga, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Empat, mewujudkan murid yang berkarakter disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kelima, mewujudkan ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun yang menjadi tolak ukur atas keberhasilan aksi nyata ini yaitu: 1. Guru dan murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati secara konsisten atas dasar kesadaran dari dalam dirinya sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Guru dan murid mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bentuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3. Terciptanya kondisi belajar yang aktif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan yang keempat, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan positif yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan adalah: pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing dan melakukan diseminasi konsep inti budaya positif dan menyusun keyakinan kelas serta hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Adapun dukungan yang dibutuhkan demi lancarnya kegiatan ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, murid, serta orang tua dalam mewujudkan budaya positif, dan perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti karton, post-it, spidol, dan lain-lainnya. Adapun pelaksanaan diseminasi kepada rekan guru, silakan disimak pada video berikut ini. Alhamdulillah, alhamdulillah bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ba'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini sebelumnya saya memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian telah menyita waktunya sedikit, kurang lebih 1 jam ke depan. Pada kesempatan ini kita akan melakukan sebuah diseminasi, yaitu salah satu tugas dari calon guru penggerak saya sendiri, di mana kami diperintahkan atau memiliki suatu tugas yaitu membuat aksi nyata. Nah, aksi nyata kami ini harus berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini yang akan kami bagikan yaitu tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, budaya positif ini sangat penting
tumbuhkan di sekolah. Karena kenapa? Kalau budaya positif ini berlaku di sekolah, maka lingkungan sekolah akan menjadi lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang aman, mengasihkan buat anak didik kita. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana menumbuhkan budaya positif itu. Jadi budaya positif adalah suatu keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Jadi budaya positif ini adalah sebuah nilai-nilai yang nantinya akan diterapkan di sekolah. Untuk menumbuhkan budaya positif ini, maka dibutuhkan ada beberapa pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru agar supaya bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Mengapa ini perlu? Ini sebagaimana Ki Hajar Dewantara pernah memberikan kontribusi besar dalam membentuk konsep budaya positif, yaitu yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan inilah yang akan kita wujudkan nanti di sekolah, bagaimana membuat sebuah pembelajaran di sekolah itu yang dapat menuntun anak mendapatkan pengetahuannya agar ia kembali kepada masyarakat dengan merasa senang dan bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, budaya positif ini sangat kita perlukan. Nah, untuk kita bagaimana membudayakan positif ini, ada beberapa pengetahuan yang harus kita miliki. Yang pertama, guru harus mengetahui teori motivasi. Terus, guru juga harus mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, guru juga harus memiliki wawasan tentang 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Dan nanti ke depan saya akan jelaskan satu persatu seperti apa itu teori motivasi, 5 posisi kontrol, nilai-nilai kebutuhan universal, segitiga 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa miskonsepsi dasar yang terjadi tentang pengertian dari disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa? Pemahaman Bapak Ibu sekalian, disiplin itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan komentar? Silakan. Apa yang Bapak Ibu ketahui selama ini tentang disiplin? Disiplin itu apa? Silakan, ada yang mau memberikan pemahamannya tentang saya disiplin seperti ini. Ibu? Bapak? Ya. Terima kasih. Tentunya kita menceritakan tentang disiplin. Nah, disiplin ini tentunya itu sudah menjadi satu ketentuan atau satu ketentuan yang harus kita miliki, ya. Misalnya disiplin waktu, ya. Tentunya sebagai kita pegawai perlu kita tahu bagaimana disiplin waktu. Nah, kalau kita datang di sekolah, tentunya pada waktu yang sudah ditentukan oleh jadwal. Kemudian kalau kita keluar, tentunya juga kita akan ditentukan oleh jadwal yang sudah kita miliki di sekolah. Maka seperti itu contohnya. Ya, terima kasih atas pengertian yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bagaimana menjelaskan seperti apa itu disiplin. Nah, disiplin biasanya kita mengenal disiplin itu sebagai sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh
oleh seseorang yang harus dilakukan oleh murid-murid di sekolah. Bagaimana ada aturan-aturan yang ditetapkan dan aturan-aturan tersebut harus dilaksanakan, itu disiplin. Tapi pada dasarnya sebenarnya ini pengertian disiplin ini telah bergeser. Sebagaimana kita ketahui bersama, disiplin itu awalnya memiliki dasar dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Cuma sekarang sudah bergeser pengertiannya menjadi taat kepada aturan. Tetapi pada dasarnya disiplin itu artinya belajar. Belajar di sini artinya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar kita mencapai tujuan yang mulia. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Jadi kita belajar bagaimana bisa mengontrol diri kita agar supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita buat di sekolah. Nah, untuk menerapkan budaya disiplin positif ini, maka sangat dibutuhkan pemahaman kita tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi nanti saya akan jelaskan satu persatu bagaimana kita akan mewujudkan disiplin positif tersebut. Nah, salah satunya yaitu bagaimana kita mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai atau karakter, ya, sikap, perilaku yang dianggap baik dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, nilai-nilai universal ini banyak sekali. Ya, ini ada nilai-nilai peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, rendah hati, integritas, kebahagiaan. Jadi ini semua yang namanya nilai-nilai inilah yang nanti yang harus dimiliki oleh siswa kita, yang harus dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah. Karena kenapa? Bagaimana kita mau menerapkan nilai ini kalau kita sendiri gurunya tidak memahami nilai tersebut? Kita sendiri gurunya tidak mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jadi kita guru ini harus menjadi tauladan, harus menjadi contoh bagi murid-murid kita. Bagaimana mereka bisa menerapkan nilai-nilai ini? Maka kita harus memperlihatkan kepada mereka seperti apa nilai-nilai itu. Nah, untuk sekarang ini nilai-nilai ini sudah dirangkum dalam istilah sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai di situ yang menjadi tujuan pendidikan kita saat ini yang harus dimiliki oleh warga sekolah. Apakah itu? Yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kreatif dan bernalar kritis. Jadi nilai-nilai ini yang harus dimiliki. Inilah tujuan pendidikan saat ini yang harus dimiliki oleh warga masyarakat, dan nilai-nilai inilah yang nantinya akan kita tumbuhkan, yang akan kita kembangkan di sekolah. Nah, untuk menumbuhkan nilai-nilai itu, maka kita harus memahami dulu apa itu nilai-nilai tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah yang harus dimiliki, yang harus yang ada pada diri seseorang. Jikalau kelima kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, itulah mengapa sampai terjadi sesuatu yang
misalnya anak-anak kita melanggar, anak-anak kita membuat suatu kesalahan karena ada 5 kebutuhan, karena ada salah satu dari kelima kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Makanya kita harus mengetahui kelima kebutuhan dasar manusia ini. Bagaimana kita memenuhi kelima dasar kebutuhan ini? Kalau ini sudah terpenuhi kepada anak didik kita, insya Allah mereka tidak akan lagi berbuat sesuatu yang melanggar etika, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang kita telah sepakati bersama. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini bersifat fisiologis, di mana kebutuhan ini berupa makan, minum, kesehatan. Ini kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika kebutuhan umpamanya dia sedang lapar, maka bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu? Ada seorang anak misalnya melihat temannya ada makanan di atas meja, lalu dia mengambil makanan itu, padahal itu bukan miliknya. Dia ambil dan dia makan. Mengapa dia memakannya? Karena ini untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, karena dia merasa lapar. Makanya dia mengambil makanan temannya. Nah, kita sebagai seorang guru, ketika seorang anak melakukan ini, maka tidak boleh langsung dihukum. Nanti akan saya jelaskan bagaimana mengatasi anak yang ketika berbuat sebuah kesalahan, membuat suatu kasus. Nanti akan kita belajar tentang segitiga restitusi. Nah, itu nanti akan materi terakhir kita. Selanjutnya, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di mana kebutuhan ini adalah mereka membutuhkan suatu perasaan ingin disayang, ya. Mereka ingin merasa diterima. Mereka ingin merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga yang harus jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, makanya biasanya anak-anak melakukan sebuah kesalahan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Apa itu penguasaan? Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi anak-anak biasa mereka ingin dihargai, mereka ingin dianggap. Dia ingin menunjukkan saya ini hebat, saya ini jago. Tapi terkadang kita sebagai gurunya tidak memperhatikan itu, atau teman-temannya misalnya tidak peka terhadap itu. Sebenarnya anak-anak umpamanya dia memukul temannya misalnya, sebenarnya di sini dia ingin memenuhi kebutuhannya ini. Kebutuhan akan dia ingin merasa dia hebat, dia mau menguasai orang lain. Nah, inilah yang dia ingin penuhi, sehingga dia biasanya memukul temannya tanpa sebab, supaya dia kebutuhannya akan kekuasaan itu terpenuhi. Selanjutnya, keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau anak-anak bermain itu adalah kita tidak boleh melarangnya, karena memang itu sudah menjadi kebutuhan dasar mereka. Wajar kalau anak-anak bermain, apakah itu di dalam kelas, kita sementara menjelaskan mereka bermain, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan rasa kesenangan. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh guru supaya anak ini berasa senang di kelas, maka wujudkanlah sebuah permainan di dalam kelas.
bermain sambil belajar, agar supaya anak tidak mencari kesenangan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya ini, karena kebutuhannya sudah terpenuhi dalam proses belajar itu. Nah, makanya kita sebagai guru harus mengetahui kelima kebutuhan dasar ini, harus dipenuhi kebutuhan dasar ini agar supaya anak itu tidak melakukan sebuah pelanggaran atau membuat sebuah kasus di sekolah. Nah, yang kelima adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak. Dengan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan sedang mencoba hal-hal yang baru. Nah, jika anak-anak itu melakukan sesuatu yang baru karena mereka ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasannya ini. Biasanya anak-anak itu suka mencoba-coba karena dia ingin mengetahui seperti apa yang ia lakukan itu. Karena dia merasa saya mau melakukan ini walaupun tanpa disadari kalau apa yang dilakukan itu bisa saja melanggar orang lain, bisa saja tidak disenangi oleh orang lain, tapi dia merasa senang karena dia ingin memenuhi kebutuhan akan suatu kebebasan. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang menjadi pendorong siswa kita melakukan sebuah kesalahan, melanggar tata tertib yang ada di sekolah, melanggar kesepakatan yang telah dibuat di sekolah. Mengapa sampai mereka melakukan itu? Karena mereka ingin memenuhi kelima kebutuhan dasar tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada 3 motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia ini mau melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Motivasinya bisa ada 3 di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Seseorang mau taat kepada suatu aturan karena dia takut akan mendapatkan hukuman. Dia tidak mau melakukan suatu pelanggaran karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia mau melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh gurunya karena ia takut dihukum. Nah, ini salah satu motivasi perilaku manusia. Mengapa dia melakukan itu? Karena didorong karena adanya dorongan dari luar, atau istilah dengan ekstrinsi, eksternal, yaitu dorongan dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah dorongan yang dari luar, bukan berasal dari dalam diri peserta didik. Terus motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi seseorang taat melakukan sesuatu itu karena didorong, karena dia ingin mendapatkan suatu penghargaan, ingin mendapatkan sebuah imbalan. Nah, kalau ini motivasi ini yang terjadi, maka ketika tidak diberikan imbalan, besok-besoknya dia tidak akan lagi melakukan hal tersebut karena sudah ada imbalannya. Betul tidak? Ya. Jadi motivasi ini juga termasuk motivasi eksternal, motivasi yang dari luar peserta didik. Ya. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, motivasi ini adalah yang dikenal dengan motivasi intrinsik, yaitu suatu motivasi yang datang dari dalam diri seseorang. Motivasi ini karena timbul dari keyakinan akan nilai-nilai yang mereka yakini itu suatu kebenaran. Mereka yakin akan nilai-nilai tersebut
Nah, itu berasal dari saya misalnya orang mau melakukan sesuatu itu dilakukan dengan ikhlas, tanpa ada rasa ingin mau melakukannya cuma ingin mengharapkan imbalan atau dia takut untuk dihukum. Jadi inilah yang harus ditumbuhkan dalam diri peserta didik kita, bagaimana menumbuhkan kesadaran diri mereka. Bagaimana mereka bisa menumbuhkan kesadaran diri itu, maka peserta didik kita ini harus ditanamkan nilai-nilai universal tadi. Ada banyak tadi nilai-nilai universal itu, atau sekarang profil Pancasila itu harus ditanamkan pada diri peserta didik. Kalau nilai-nilai ini sudah tertanam, mereka yakini itu, maka inilah yang akan menjadi dasar mereka dalam berbuat, dalam bertindak. Ini akan berjangka panjang. Ya. Kalau hukuman dan penghargaan itu jangkanya pendek. Ketika dia sudah tidak dihukum, dia pasti akan melakukannya lagi. Tidak dihukum juga, lebih baik saya besok bolos lagi. Sudah dihukum juga. Toh? Karena tadinya dia dihukum. Ketika dia bolos sekolah misalnya, dia dihukum. Ketika besok-besoknya dia bolos lagi, sudah tidak dihukum. Akhirnya, besok sama semua bolos. Sudah dihukum lagi. Ibu guru sudah tidak menghukum saya. Karena kesadarannya, motivasinya adalah karena dia takut dihukum. Ketika dia tidak dihukum, dia melakukan lagi. Jadi ini sifatnya memberikan hukuman kepada anak itu ketika berbuat salah, sifatnya cuma sementara. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru dijauhilah ini yang namanya hukuman. Ketika mereka berbuat kesalahan, jangan dihukum. Nanti ada caranya apa yang dilakukan oleh guru. Dan jangan juga diberikan imbalan. Dibujuk anak-anak. Jadi anak-anak sekalian, besok siapa yang belajar dengan tertib, aman, tidak ada yang besok tidak ada yang bolos-bolos, Pak Guru akan kasihkan permen. Akhirnya anak-anak besok-besok tidak ada yang bolos. Ketika besoknya dia memperhatikan dengan betul, belajar dengan betul di kelas, karena dia mengharapkan imbalan yang ditawarkan oleh gurunya. Tapi ketika imbalan ini sudah tidak ada, tidak diberikan lagi, akhirnya dia berbuat onar lagi. Jadi sifatnya cuma sementara. Tapi oleh karena itu kita harus menumbuhkan keyakinan di dalam dirinya, itu motivasi yang ketiga. Menumbuhkan keyakinan akan nilai-nilai suatu kebenaran. Nilai-nilai ini harus ditumbuhkan, atau yang kita kenal sekarang itu nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita tumbuhkan itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan membedakan apa itu hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi sama atau tidak? Hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini sama atau tidak? Tidak. Ya? Sama atau tidak? Tidak. Apa sebabnya tidak sama? Ya? Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi ini? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan perbedaannya? Ibu Silvana bisa? Ibu Anissa? Bisa mau memberikan komentar apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Silakan Ibu Anissa. Kalau menurut saya
untuk konsekuensi itu kayak akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan, sementara hukuman itu sudah pasti apa yang akan terjadi akibat dari perbuatan itu. Iya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Anissa. Ya, jadi hukuman atau konsekuensi nanti saya akan jelaskan di mana letak perbedaannya. Sekarang di sini ada beberapa pernyataan. Saya ingin menguji Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui apa itu hukuman. Ketika ini sudah terjawab, kita pasti sudah akan bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi kalau terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hah? Sekuensi. Kita lihat. Hukuman. Sekarang yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Betul, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hah? Ada yang jawab hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat mana yang betul. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini hukuman atau konsekuensi? Iya, ini konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia pelajaran PJOK, tugasnya memang lari. Karena gurunya mau memang disuruh anak-anak untuk lari-lari, sehingga itu bukan menjadi sebuah hukuman, tapi sebuah konsekuensi. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, ada 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Maksudnya di sini adalah posisi kontrol ini bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kita sudah aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama. Dia ingin supaya orang itu taat akan dirinya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang harus yang biasa dilakukan oleh guru agar supaya anak itu tidak melakukan atau tidak melanggar kesepakatan kelas atau tidak melanggar tata tertib yang telah dibuat. Nah, yang pertama, posisi kontrol yang dilakukan oleh guru itu adalah penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ketika anak berbuat salah, guru biasanya tidak. Kalau guru yang penghukum memiliki kontrol penghukum, dia tidak mau tahu apa alasannya itu anak. Dia langsung memberikan hukuman baik berupa fisik maupun verbal. Seorang penghukum, ya, biasanya ketika berbicara dengan anak memiliki suara yang bernada keras, menunjuk-nunjuk, membentak. Itu guru-guru yang penghukum. Biasanya dia mengatakan ini, patuhi aturan saya atau awas. Kalau tidak, Pak Guru akan hati-hati kau. Ini bahasanya Penghukum. guru yang
penghukum. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Jadi ini bahasa-bahasa yang keluar dari mulutnya orang yang penghukum. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol ini bagaimana kita sebagai guru misalnya membuat anak itu merasa bersalah dari apa yang sudah dia lakukan. Biasanya guru dengan ketika menerapkan posisi membuat merasa bersalah ini, dia menggunakan bahasa yang agak menyentuh hati, ya. menyentuh hati. Jadi kata-katanya biasanya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu membuat begini. Jadi dia ingin membuat orang itu merasa bersalah. Ya. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi kamu tidak kasihan sama bapak guru. Pak guru selama ini sudah mengajarkan kamu, tapi kamu mengecewakan Pak guru. Pak guru betul-betul kecewa. Ini membuat orang merasa bersalah. Dampaknya, akibatnya kalau kita menerapkan ini, maka murid akan merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang disayanginya, sehingga bisa berakibat pada fisiologisnya. Bisa saja anak itu menjadi anak yang minder atau kurang percaya diri. Karena kita sudah membuatnya merasa bersalah. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan oleh guru. Yang harus dijauhi oleh guru. Nah, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Kita menganggap murid itu sebagai teman. Bagaimana seorang teman? Nah, dia pasti akan melakukan suatu pendekatan. Dia ajak anak itu ngobrol santai sambil tertawa. Walaupun dia sudah melakukan kesalahan, tetapi anak ini tetap diajak dengan tidak diperlihatkan kalau kita sedang marah sama dia. Seakan-akan kita membelanya. Seakan-akan kita sepakat dan setuju dengan apa yang dia lakukan. Ini posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini bisa berdampak positif. Bisa juga berdampak negatif. Dampak positifnya adalah anak merasa senang, merasa dihargai. Saat ini berteman dengan ibu guru, sehingga dia merasa senang terhadap gurunya. Terjadi keakraban antara murid dan guru tersebut. Itu positifnya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh guru itu, anak itu pasti dengar. Pasti dia laksanakan. Kalau gurunya yang datang, kelas menjadi tertib. Kalau ini guru datang, masih dari luar, anak-anak sudah pungut sampah tanpa diperintahkan oleh guru tersebut, karena anak ini sudah merasa dekat dengan guru itu. Nah, tetapi ada pengaruh negatifnya. Apa pengaruh negatifnya? Ketika anak ini akan bergantung pada guru tersebut. Dia mau pungut sampah kalau dilihat oleh guru tersebut. Ketika guru itu tidak ada, dia cuek-cuek itu sampah. Ketika guru itu tidak ada, dia juga melakukan perbuatan yang tidak disenangi. Cuma nanti ada guru itu, baru dia mau patuh. Itu negatifnya. Anak merasa tergantung pada gurunya. Nah, biasanya kata-kata digunakan, ayo bantulah demi ibu ya. Kamu tidak sayang sama Pak Guru, kamu tidak sayang sama Ibu Guru. Nah, ini sebagai posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrolnya sebagai pemantau.
di mana sini guru itu posisinya memantau apa yang dilakukan oleh siswanya. Posisi memantau di sini, anak guru itu ketika ada siswa yang membuat suatu kesalahan, dia menggunakan kontrol pemantau ini. Dia cuma tidak memberikan hukuman, tapi dia memberikan konsekuensi. Karena guru pemantau itu akan selalu melihat data-data, melihat aturan-aturan. Kita kan sudah sepakat untuk tidak terlambat masuk sekolah misalnya, tidak terlambat datang ke kelas. Kamu sudah tahu konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau itu dia tidak memberikan hukuman, tapi memberikan konsekuensi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Inilah yang terang adalah posisi manajer. Inilah yang harus dimiliki oleh guru. Posisi manajer inilah yang harus diterapkan ketika menghadapi siswa kita yang telah membuat pelanggaran di sekolah. Posisi manajer ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer inilah nanti yang akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Posisi manajer ini dia tidak menghukum, tidak membuat murid merasa bersalah, tetapi bagaimana guru itu mengajak murid untuk berdiskusi, bagaimana memecahkan persoalan yang dihadapi oleh murid. Jadi murid diajak untuk berdiskusi, mencarikan solusi dari apa yang sudah dia perbuat, apa solusinya. Itulah posisi manajer. Jadi kelima posisi kontrol ini yang harus dimiliki juga adalah manajer. Teman dan pemantau masih boleh, tetapi yang tidak boleh adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah, karena ini akan membuat anak-anak merasa gagal. Kalau teman pemantau dan manajer akan menjadikan anak-anak menjadi anak yang sukses. Nah, kalau kita belum bisa sampai kepada tahap manajer, ya teman atau pemantau lah yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah itu tadi, bagaimana penerapan nilai-nilai yang sudah diyakini. Jadi inilah tugas kita sekarang, sebelum memulai, insya Allah pada tahun ajaran baru nanti, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita membuat dulu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus dibuat dulu. Seperti apa itu keyakinan kelas? Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas ini nanti akan saya jelaskan. Tapi kita ketahui dulu kita ketahui dulu apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ada yang bisa membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada? Kalau peraturan itu misalnya tentang ini ada peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor. Mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini peraturan. Tujuannya peraturan ini adalah untuk
untuk keselamatan. Nah, keselamatan inilah yang adalah sebuah nilai yang ingin dituju, yang harus dipercayai oleh anak tentang keselamatan. Jadi dia ketika anak memiliki pemahaman tentang nilai keselamatan yang sudah diyakini, maka tanpa disuruh menggunakan helm, dia akan pakai helm karena sudah tertanam dalam dirinya. Dia sudah yakini bahwa kalau saya tidak pakai helm ini, saya pasti kalau cilaka akan membahayakan diri saya. Tapi kalau anak tidak memiliki ini, ya seperti sekarang kita dibuang karena tidak ada kesadaran itu, tidak ada nilai keselamatan itu pada dirinya, sehingga orang mau berkendara tidak menggunakan helm karena kesadaran itu tidak ada, keyakinan akan keselamatan itu tidak ada pada dirinya. Nah, inilah yang harus kita tumbuhkan pada anak, kesadaran diri itu, keyakinan, nilai-nilai itu dulu yang harus ditumbuhkan. Kalau ini sudah tumbuh pada dirinya, maka tanpa ada aturan untuk menggunakan helm, tetap dia pasti akan menggunakan. Tanpa disuruh untuk menggunakan masker, anak-anak akan pakai masker. Tanpa disuruh untuk mencuci tangan sebelum makan, dia pasti akan cuci tangan karena dia sudah ada tertanam dalam dirinya nilai tentang kebersihan. Tapi kalau nilai kebersihan itu tidak ada dalam dirinya, dia pasti akan buang sampah sembarangan, misalnya melanggar. Nah, bagaimana caranya kita membentuk sebuah keyakinan kelas? Yang pertama yang dilakukan adalah membuat pernyataan yang sifatnya universal. Jadi kita ini kan ada, saya kasih contoh, ada 5 keyakinan profil Pancasila, misalnya berketuhanan dan berakhlak mulia. Ini keyakinan kelas, keyakinan yang kita yakini, ya. Keyakinan ini akan dibuat menjadi kalimat-kalimat positif. Bagaimana kalimat positifnya untuk sebagai manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? Ini kan masih universal, masih luas. Jadi kita buat menjadi kalimat yang positif. Bagaimana membuatnya itu? Kita tanyakan sama anak-anak. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak boleh guru yang membuatnya. Harus keluar dari murid-murid itu. Kita cuma memfasilitasi, kita cuma mengarahkan. Jadi kita buatnya begini, kita tulis keyakinan-keyakinan yang akan kita terapkan di sekolah, misalnya tanggung jawab, mandiri, gotong royong, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak yang disuruh untuk membuat kalimat positifnya, misalnya beriman dan bertakwa. Bagaimana kalimat positifnya? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi anak-anak, bagaimana kita menggerakkan anak-anak supaya muncul dalam pikiran mereka, Pak Guru, supaya kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, di kelas itu kita harus baca doa dulu sebelum belajar. Sesudah belajar kita harus baca doa. Nah, jadi keyakinan kelas ini anak-anak diajak untuk rembuk, diskusi. Jadi mereka yang harus membuat keyakinan kelasnya. Apa tujuannya? Agar supaya itu betul-betul tumbuh dari diri mereka. Apa yang mereka sudah yakini kebenarannya, itulah yang akan kita kembangkan. Itulah yang akan kita budayakan di dalam lingkungan kelas kita atau lingkungan sekolah kita. Makanya anak-anak itu yang dimintakan pendapat.
anak-anak sekalian, bagaimana kita menentukan tanggung jawab? Apa dia punya kelebihan positif? Apa yang harus dia lakukan supaya tumbuh rasa tanggung jawab itu? Jadi keyakinan kelas ini, dalam membuat keyakinan kelas sebaiknya keyakinan itu dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jangan sampai membuat keyakinan kelas tapi tidak bisa diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak harus semua memberikan pendapatnya di situ terhadap keyakinan kelas yang ingin kita sepakati tadi, agar supaya itu jadi motivasi mereka untuk melakukan hal tersebut, supaya mereka tidak membuat pelanggaran. Karena mereka ketika mereka mau membuang sampah langsung terpotong di depan kelas, itu nanti akan dipajang di depan buang sampah pada tempatnya. Dia pulanglah itu sampah kembali, karena dia sudah meyakini buang sampah harus pada tempatnya. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kami murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini semua ada nilai-nilai. Datang tepat waktu mengucapkan salam itu nilai apa? Agama. Bertakwa. Nilai bertakwa. Menjaga kebersihan sekolah, nilai kebersihan. Berdoa sebelum sudah kegiatan, itu juga nilai keimanan. Aktif dalam pembelajaran, nilai apa itu? Aktif dalam pembelajaran. Nilai apa? Aktif dalam pembelajaran. Kira-kira nilai apa yang ingin dia kembangkan di sini aktif dalam pembelajaran? Nilai ingin tahu. Kami dan guru saling menyayangi, nilai saling menyayangi. Kami pun yang semangat belajar, nilai semangat. Kami pun yang peduli dengan teman-teman, nilai kepedulian, nilai penghormatan di dalamnya. Jadi tergantung sekolah, nilai-nilai apa yang ingin dia wujudkan di sekolah itu. Ya. Inilah yang dibuat menjadi sebuah kesepakatan kelas. Jadi ini dilihat dan dia terlepas dari visi kita. Apa visi kita? Kita wujudkan di sini di nilai-nilai ini. Buat keyakinan kelas ini agar supaya dengan terbentuknya keyakinan kelas ini, visi kita juga akan terwujud. Kita inginkan sekolah kelas ini seperti apa? Untuk mewujudkan sekolah apa? Kelas yang seperti apa, maka kita harus membuat keyakinan, kita wujudkan dalam keyakinan kelas ini agar apa yang kita ingin, suasana kelas yang kita inginkan itu terjadi, maka kita harus membuat dalam bentuk keyakinan kelas. Itulah nanti yang harus dilakukan oleh semua guru, terutama guru wali kelas, harus membuat keyakinan kelas. Apa tujuannya? Tujuannya agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke,
Nah, inilah materi terakhir kita tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertian restitusi menurut Gosen. Restitusi juga itu adalah sebuah kolaborasi antara guru dan murid untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi murid agar mereka bisa kembali menjadi manusia yang berkarakter, menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi restitusi ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk membuat anak didik itu tidak merasa bersalah, tidak tersakiti. Ya. Ini tujuannya restitusi. Nah, jadi restitusi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh guru dalam tahapan segitiga restitusi. Apa semuanya? Yang pertama, ketika kita menangani suatu kasus yang dilakukan oleh murid kita, maka ini solusinya, melakukan segitiga restitusi ini. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita menghadapi sebuah anak yang sedang memiliki kasus, maka langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah menstabilkan identitas. Apa tujuannya? Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Walaupun dia melakukan kesalahan, tetapi dia tidak merasa itu adalah membuatnya merasa orang yang gagal. Tapi ketika dia berbuat kesalahan, kita berupaya bagaimana dari kesalahan itu dia bisa mengambil suatu pelajaran sehingga menjadi orang yang sukses. Bagaimana langkah menstabilkan identitas ini? Ketika anak-anak dipanggil misalnya anak sudah berbuat kesalahan misalnya kasusnya? Kasusnya misalnya dia buang sampah sembarangan. Ya. Jadi anak dipanggil, langsung dipanggil. Ini untuk menstabilkan identitas agar anak itu tidak timbul rasa bersalah pada dirinya. Kita panggil dia. Ya. Langsung ditanyakan, kamu tahu kenapa Pak Guru panggil kemari? Siapa itu? Dia, iya Pak. Kamu tahu apa kesalahanmu? Iya Pak. Apa kesalahanmu tadi? Saya sudah buang sampah sembarangan Pak. Nah. Jadi menurut aku, jadi kita karena dia sudah mengakui kesalahannya, maka kita sebagai seorang guru kita harus menstabilkan identitasnya agar supaya dia tidak merasa bersalah. Maka harus ditanyakan kepada mereka, kita harus
bahasa yang harus diutarakan kepada sang anak adalah ini, bahasa ini. Jadi anak-anak sekalian, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu hak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi bahasa-bahasa ini yang dimunculkan, tapi bukan juga langsung ini semua yang mau dikatakan. Ini salah satu, cuma contoh. Ya. Jadi anak siapa namanya? Umpamanya namanya Rizal. Jadi Rizal, kamu hargai, ya kamu melakukan itu. Karena kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu kadang berbuat salah. Jadi kita kembalikan dulu identitasnya. Nah, barulah kita melakukan validasi tindakan. Bagaimana itu? Seperti apa itu validasi tindakan? Validasi tindakan dilakukan yaitu kita tanyakan kepada sang anak apa tujuannya dia melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Setiap tindakan yang dilakukan oleh anak itu pasti ada dasarnya, ada penyebabnya sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Maka kita sebagai seorang guru tidak boleh langsung menghukum. Kita tanyakan dulu apa tujuannya dia melakukan itu. Misalnya dia bolos, apa tujuan kamu? Mengapa sampai bolos? Apa tujuanmu? Nah, mungkin dia alasannya saya ingin senang-senang saja Pak Guru. Berarti dia ingin memenuhi rasa kebutuhan akan kesenangannya. Nah, kita tidak boleh menyalahkan itu karena dia ingin memenuhi kebutuhannya itu. Tetapi apa yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mencari jalan alternatif lain supaya dia dalam melakukan kesenangan itu bukan dalam hal yang negatif, tapi diarahkan kepada hal-hal yang positif. Nah, inilah validasi tindakan. Biasanya dalam validasi tindakan ini yang ditanyakan itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanyakan alasannya. Jangan langsung main tapi jangan langsung main pakar. Ditanyakan dulu alasannya. Nah, dari alasan itu baru kita melakukan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ditanyakan. Jadi apa namanya? Menurutmu kau bolos itu bagus atau tidak? Dia pasti akan berkata tidak. Kamu yakin itu tidak bagus? Yakin Pak Guru. Kalau begitu apa yang kau suka melakukan supaya tidak bolos lagi? Ditanyakan sama dia. Mereka harus memberikan jawaban. Jadi apa solusinya supaya kamu tidak bolos lagi? Kita tanyakan sama dia. Nah, dia pasti akan memberikan solusi. Oh, nanti Pak Guru, insya Allah pertama saya meminta maaf sama Pak Guru. Selanjutnya saya akan tidak akan mengulangi lagi karena saya sekarang sudah saya yakin bahwa bolos itu tidak baik untuk diri saya. Kenapa ini sampai timbul pada dirinya? Karena kita hadapinya dengan tenang, tidak marah-marah. Jadi proses restitusi akan berjalan kalau kita hadapi persoalan itu dengan tenang, tidak marah-marah, sehingga anak juga merasa tenang, tidak merasa takut. Sehingga ketika anak merasa tenang, disitulah kita bisa ngobrol, kita bisa berbicara, kita bisa mencarikan dia jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Demikianlah materi kita pada hari tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, insya Allah kedepannya ini bukan cuma sekedar kita tahu teorinya, tapi bagaimana kedepannya nanti kita bisa praktekkan dari dalam kelas masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena telah menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Mana senyumnya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Jadi anak-anak sekalian, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah bagaimana kalian membuat sesuatu yang kalian yakini bahwa itu suatu, maksudnya perbuatan baik atau karakter baik atau nilai-nilai baik yang kalian yakini kebenarannya. Itu yang harus kalian yang akan kita buat pada hari ini. Ya. Jadi kita akan semua, Pak Guru akan meminta pendapatnya seperti apa mereka menginginkan kelasnya ini. Ya. Kalian menginginkan di dalam kelas ini selama kalian belajar itu kalian inginkan seperti apa? Kalian menginginkan bagaimana apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan supaya kelas ini menjadi kelas yang aman, menyenangkan. Toh? Pasti kalian semua ingin belajar yang menyenangkan, ingin belajar yang mengasihkan, ingin belajar yang aman. Nah, untuk menciptakan kondisi itu, maka dibuka yang namanya budaya positif. Apa? Budaya positif. Bagaimana mewujudkan budaya positif ini? Maka salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang kalian yakini agar supaya kelas kalian mampu untuk menerapkannya. Kalian sudah paham tentang nilai-nilai? Nilai-nilai itu seperti apa? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang bagus, yang baik seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Nah, misalnya sini tanggung jawab. Ini adalah salah satu nilai kebajikan yang baik. Tanggung jawab. Apa lagi? Selain tanggung jawab, kira-kira yang lain, nilai-nilai lain apa lagi? Selain tanggung jawab. Nilai-nilai apa yang kalian yakini bahwa itu adalah suatu nilai yang baik yang harus kita laksanakan? Silakan, apa? Hormat. Hormat. Apalagi selain itu? Basmalah, jangan usah takut-takut. Tidak apa-apa kalau salah, tidak apa-apa. Tidak mau dimarah, tidak mau dimakan, tidak mau dipotong kalian ke telinga kalau salah.
Ya, apa? Di sini kita belajar untuk berani menyampaikan pendapat. Ini salah satu juga tujuan pembelajaran kita. Bagaimana kalian mampu untuk mempunyai keyakinan, keberanian untuk berpendapat. Ya, kira-kira apa lagi selain tanggung jawab, hormat, nilai-nilai apa lagi? Ada lagunya di dalam itu semua nilai profil Pancasila, itu nilai-nilai semua. Ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bagaimana lagi? Kritis, mandiri, kreatif, itu semua nilai-nilai yang harus diterapkan di dalam kelas agar supaya kelasnya kita ini menjadi kelas yang apa? Yang menyenangkan. Tidak ada lagi teman-teman yang saling baku ganggu, tidak ada lagi yang saling baku ejek, tidak ada lagi yang berkelahi, karena semua tercipta lingkungan yang damai, karena semua meyakini nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai apa semua itu yang mau diyakini? Tanggung jawab, hormat, apa lagi? Jadi apa? Kreatif. Kita tulis kreatif. Ada yang bilang gotong royong. Mandiri. Apa lagi? Nah, ini sudah ada 5 nilai yang akan coba kita nanti terapkan di dalam kelas ini. Tanggung jawab itu seperti apa semua? Hormat itu apa semua? Kreatif itu yang seperti apa? Gotong royong itu seperti apa? Mandiri juga seperti apa? Inilah yang akan kita yakini. Jadi nilai-nilai ini nanti kalian akan buat menjadi sebuah kalimat yang positif. Tanggung jawab itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Oke. Untuk lebih silakan ditulis di sini. Nanti ditempelkan di sini. Nanti kita akan rembukan siapa nilai-nilai yang kalian buat ini seperti apa, nanti kita akan diskusikan. Mungkin kalian tidak mampu untuk mengutarakannya, silakan ditulis di sini. Karena biasa malu-malu, disuruh sampaikan malu-malu, jadi supaya tidak malu-malu ya silakan ditulis. Jangan dibaliknya supaya bisa dilem. Silakan ditulis apa saja yang kalian yakini atau apa saja yang harapan kalian kelas ini seperti apa? Apa yang kalian harapkan di dalam kelas ini? Ya, kalian ingin kelas ini seperti apa? Silakan ditulis di situ, ya. Jangan dibalik ya supaya bisa ditempel. Silakan langsung ditulis. Apa keyakinan kalian? Nilai-nilai keyakinan apa yang kalian ingin bangun di dalam kelas ini? Silakan ditulis. Kalau masih ada yang butuh ini, dibilang ya. Nanti kamu kasih lagi. Kalau boleh tidak, silakan ditulis. Keyakinan apa yang kalian ini kan juga contohnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu masih sempit, tapi kita jadikan sebuah kalimat positif. Kamu kasih contoh, misalnya kalau tanggung jawab meminjam buku dikembalikan,
Itu berarti dia orangnya bertanggung Jawab. jawab. Toh? Apalagi, pokoknya yang seperti itu kalian tulis. Oh, pokoknya apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini. Nilai-nilai yang bagus, yang positif. Yang seperti apa yang kalian, oh saya inginkan kelasku menjadi kelas yang selalu bersih. Tulis. Saya inginkan kelas yang bersih. Oh, saya inginkan kelas itu kelas yang menyenangkan. Seperti apa yang dilakukan supaya kelasnya bisa menyenangkan? Saya ingin kelas ini tidak ada orang-orang yang saling membuli. Saya inginkan kelas ini kelas yang asyik. Seperti apa, Bu? Itu silakan ditulis di kertas itu. Kalian apa yang kalian inginkan? Apa harapan kalian terhadap kelas kalian ini? Seperti apa? Silakan ditulis. Nanti kita akan sortir satu persatu untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nanti kita akan sepakati bersama. Oh, ini loh yang harus kita laksanakan. Seperti tadi tanggung jawab itu seperti apa? Datang ke sekolah tepat waktu, itu artinya orang yang bertanggung jawab. Mengerjakan tugas, itu berarti orang yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana kalau hormat? Seperti apa itu hormat? Bertemu dengan guru mengucapkan salam. Guru menjelaskan, murid memperhatikan. Nah, itu semua adalah rasa hormat. Bagaimana itu kreatif? Kreatif berarti orang yang memiliki ide-ide untuk membuat sesuatu. Bagaimana membuat kelasnya menjadi aman? Itu orang yang kreatif. Seperti apa itu modelnya kreatif? Misalnya, kalau belajar harus senyum. Belajar diselingi dengan ice breathing. Itu artinya kreatif. Terus gotong royong. Nah, gotong royong seperti apa? Bekerja bersama, kerja kelompok, membersihkan kelas bersama-sama. Silakan ditulis mandiri. Mandiri seperti apa? Mengerjakan tugas sendiri. Itu mandiri. Silakan ditulis cepat. Silakan ditulis sekarang. Karena mau ditempel. Jadi yang pertama yang kalian tulis dulu ini tanggung jawab. Contohnya tanggung jawab. Kalimat positif tanggung jawab ini seperti apa? Silakan dibuat. Baru ditempelkan sini. Nanti kita sortir. Kenapa? Pak Guru, masih ditulis tanggung jawab. Tidak usah, tinggal langsung anunya. Jadi pertama yang kalian bikin adalah tanggung jawab dulu. Kalimat positifnya tanggung jawab itu seperti apa? Itu nanti yang akan kita tempel dalam keyakinan kelas. Oke? Jadi kalimatnya kalimat positif. Misalnya di dalam kelas tidak boleh ribut. Nah, gitu. Ketika belajar harus diam. Kalau mau keluar kelas minta izin guru. Ya begitu. Itu contoh yang berikan. Jadi silakan kalian pikirkan sendiri. Itu menurut ini untuk menumbuhkan kalian bisa menjadi siswa yang berpikir kritis. Nah, jadi silakan. Tidak usah ditulis namanya. Langsung pendapat kalian saya seperti apa. Silakan langsung ditulis. Kalau sudah selesai langsung ditempel di sini. Jadi yang pertama tanggung jawab, ya. Tanggung jawab. Berarti
Silakan. Kalian tidak bikin seperti itu ya. Ini nanti kenapa Pak bukan seperti nanti kalian tempel di sini lulusannya ini. Tanggung jawab kalian tempel sini. Nanti hormat contohnya seperti apa tempel sini lagi. Nanti akan dibagikan lagi sebentar ini. Ya. Bukan satu dibikin seperti yang di papan tulis kalian. Kalian cuma disuruh menulis keyakinan apa yang kalian pikirkan terhadap kelas ininya seperti apa. Yang ada kaitannya dengan tanggung jawab. Ya. Silakan. Di sini yang sama taat beribadah. Taat beribadah. Silakan yang sudah silakan lanjut tempelkan. Ini bawah masih itu di bawah. Ada di atas. Oh iya tidak apa-apa kalau di atas lihat di bawahnya tidak apa-apa. Yang sudah silakan duduk. Sekarang hormat lagi. Hormat itu kalimat positifnya silakan dibuat supaya nanti kita akan muat di dalam keyakinan kalian. Nanti akan ditempel seperti itu ya. Kita akan bikin seperti itu nanti baru ditempel di kelasnya kalian. Sudah tahu? Lama kita balik ke tulisnya. Cepat kenapa ya? Ya, silakan hormat lagi. Menghormati guru tapi juga sesama teman. Yang sudah silakan tempel di bawah. Nanti sebentar kita baca satu-satu ya. Hormat itu bukan cuma sesama guru ya, tetapi juga kepada sesama teman, pada orang tua. Silakan ditempel. Nah, yang sudah berarti lagi taat beribadah. Kalau taat beribadah itu seperti apa?
seperti apa yang kalian inginkan. Harapan kalian apa? Apa ide kalian agar supaya orang itu bisa taat beribadah? Silakan dituangkan di sini. Yang punya harapan, yang punya ide-ide, oh saya inginkan seperti ini kelas saya. Silakan dituang. Kita jadikan semua keyakinan. Karena nanti kita akan buat kesepakatan. Ini definisi belum ada di R1 Oke, sekarang saat beribadah lagi. Saat beribadah itu contohnya seperti apa? Sebelum belajar baca doa. Itu namanya taat beribadah. Selalu tersenyum. Nah, itu orang yang taat beribadah. Ketika bertemu orang senyum. Rajin sholat. Nah, itu taat beribadah. Mati gotong royong lagi. Baru lupa beli yang warna lain supaya jadi berwarna-warni, lebih bagus tidak kelihatan. Oke, silakan gotong royong seperti apa kalimat anunya, positifnya. Ini masih apa?
gotong royong. Pak gurunya ini belum nongol. Saat beribadah. Yang terakhir lagi mandiri. Seperti apa itu siswa yang mandiri? Mandi sendiri. Kalau mandiri di kelas itu siswa yang mandiri seperti apa yang kalian lakukan? Taruh di bawah saja. Iya, satu. Kalau Sofia buat tempel di sampingnya. Di bawah. Ada apa itu? Mandiri di bawah. Boleh. Oke. Nah, sekarang karena ini banyak, jadi nanti kita akan berikan kesimpulan sama-sama. Yang mana yang paling bagus, kalimat positifnya itu yang akan kita ambil untuk jadikan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Oke. Pertama, tanggung jawab. Jadi kalau baca, datang ke sekolah tepat waktu. Kerjakan pikir. Mengerjakan tugas sekolah, membersihkan kelas, mengembalikan barang yang dipinjam, mengerjakan PR, datang sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, karena yang paling banyak tentang menjaga kebersihan kelas dan lingkungan berarti keyakinan ini yang kita ambil, ya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Ya. Menjaga kebersihan Dan lingkungan. kelas dan Lingkungan. Oke, itu yang tanggung jawab. Sekarang hormat sini. Hormat kepada guru dan orang tua. Mengucapkan salam kepada teman, orang ibu bapak guru, menghormati sesama teman, hormat kepada guru dan murid, saling memberikan saling bertemu teman, mengucapkan salam ketika bertemu guru,
hormat kepada guru ketika guru tiba di sekolah, hormat kepada guru ketika guru tiba di sekolah. Nah, jadi di sini Pak Guru kasih kesimpulan adalah hormat di sini ya, jadi hormat di sini yang Pak Guru berdasarkan hasil yang kalian sudah tulis, Pak Guru beri kesimpulan yaitu salam dan salim dengan guru. Jadi ketika bertemu dengan guru mengucapkan salam dan langsung salim. Nah, bisa dipahami? Bisa. Sekarang taat beribadah. Taat beribadah yang telah saya tulis, rajin sholat, rajin mengaji. Sebelum belajar harus berdoa. Setiap memulai mana lagi? Sebelum belajar harus berdoa. Beribadah kepada Allah, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, rajin mengaji. Nah, yang karena sini yang berhubungan dengan yang akan kita lakukan di dalam kelas ini, maka yang Pak Guru kasih kesimpulan dari yang sudah kalian di sini adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi ketika sudah dengar bonceng pulang, jangan pulang. Tapi harus apa dulu? Berdoa dulu, karena ini yang sudah kalian sepakati bersama nantinya. Jadi sebelum belajar harus berdoa dulu, jangan langsung belajar. Toh? Karena ini yang sudah jadi kesepakatan kita. Nah, gotong royong. Nah, gotong royong seperti apa? Membersihkan halaman bersama, membersihkan ruangan kelas, semangat dalam keadaan belajar, membersihkan halaman kelas dan halaman sekolah, bekerja sama membersihkan halaman sekolah, mengerjakan PR bersama teman, harus semangat dalam belajar. Nah, jadi gotong royong, karena ini yang sudah kalian tulis tadi, bekerja bersama, membersihkan lingkungan. Ya, jadi bagaimana kalimat positifnya? Menjaga kebersihan Lingkungan sekolah. ya. Menjaga Lingkungan sekolah. kebersihan Sekolah. Lingkungan sekolah. bukan menjaga. Karena ini gotong royong, bekerja bersama membersihkan Lingkungan sekolah. bekerja bersama membersihkan kelas. Bekerja bersama membersihkan kelas. Nah, mandiri, belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri, cuci baju sendiri, mengerjakan tugas sendiri. Nah, di sini apalagi masih ada yang mandiri, memanfaatkan waktu untuk membaca. Nah, itu bagus. Jadi yang mandi di sini yang Pak Guru yang paling bagus tadi adalah memanfaatkan waktu membaca. Memanfaatkan waktu membaca. Ada lagi yang lebih anunya, yang kalimat yang coba kalian pikirkan yang mungkin lebih bagus lagi, kira-kira seperti apa?
anak yang mandiri. Sudah pas tadi itu memanfaatkan waktu untuk Membaca. berarti itu anak yang mandiri. Memanfaatkan waktu membaca, ya. Memanfaatkan waktu Membaca. membaca. Nah, ini ada 5 kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita hari ini. Yang ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Ini yang tulis bukan Pak Guru, yang bikin bukan Pak Guru, yang bikin adalah Kami. kalian semua. Maka kalian yang bikin, kalian sudah yakini itu sesuatu yang baik. Kalian yakin ini yang baik? Baik. Semua ini baik semua? Baik. Kalian yakin? Yakin. Apa yang bisa dilakukan? Bisa. Bisa dilakukan? Bisa. Harus bisa dilakukan karena ini yang menjadi keyakinan kalian. Kalian yang bikin, maka kalian juga yang laksanakan. Kalau kalian bisa membudayakan ini, insya Allah kelas kalian menjadi kelas yang menyenangkan, kelas yang aman. Tidak ada lagi siswa yang berkelam dan menjaga, karena menjaga ini sebenarnya hormat di sini salah satunya itu menghargai teman, bukan cuma salam dan saling menegur. Dan nanti kita akan tambah itu. Apa tadi itu? Menghargai teman. Menghargai teman. Jadi ketika dia mau baik teman, ya mau baik teman, kita sesama manusia harus saling menghargai. Jadi ada kontrol diri ketika lagi mau buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Nah, ada kontrol diri. Karena kalau ini sudah yang kalian yakini, menjaga kebersihan kelas. Jadi ketika mau buang sampah, ya ini buang sampah langsung dipungut ulang. Ternyata tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu sudah saya tulis di. Tidak boleh menjaga kebersihan. Nah, jadi tidak ada lagi yang buang sampah sembarangan. Ya? Karena itu yang sudah kalian yakini. Sebelum belajar, baca doa. Sebelum pulang, baca doa. Itu juga keyakinan kelas yang sudah kalian bekerja bersama membersihkan kelas. Jadi tidak ada lagi yang makan pulang. Cuma ketika piketnya untuk membersihkan kelas cuma 1 orang yang bersapu, yang lain cuma duduk-duduk. Jadi semua bekerja bersama. Oke. Yang mandiri memanfaatkan waktu membaca. Bagaimana itu caranya waktu membaca? Jadi setiap waktu istirahat, sudah habis jajan, belum masuk kelas, tidak usah lari-lari, tapi masuk perpustakaan, ambil Buku. pasti kalian jadi anak yang mandiri, jadi anak yang hebat. Oke, jadi sekian kesepakatan kelas kita. Nanti Pak Guru akan membuat dan akan dikasih bagus seperti itu, yang begituan. Nanti kita akan tempel di kelasnya kalian. Nanti akan kalian tanda tangan, di bawahnya tanda tangan kalian. Oke. Nah, sekarang waktunya kita belajar. Demikianlah pemaparan diseminasi dan pembuatan keyakinan kelas modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.